Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Bersama dengan keluarga di rumah, kita kembali beribadah dalam ibadah khusus merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Sekalipun kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, tetapi kita yakin bahwa kehadiran Tuhan melalui karya Roh Kudus-Nya masih tetap kita rasakan di rumah kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati memasuki ibadah Paskah saat ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut. Kita akan memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Minggu ini kita akan mengumuni sebuah tema, kan kuberitakan sejauh kuatku. Melalui tema ini, sebagai umatnya kita selalu diingatkan bahwa iman juga menghendaki tindakan nyata. Malaikat menyuruh para perempuannya menengok kubur Yesus agar bergerak menjumpai para murid dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Iman kepada Yesus menuntut para murid untuk bergerak menyatakan tentang siapa Yesus Kristus kepada dunia ini. Iman kepada Yesus yang bangkit seharusnya membuat para murid dan kita yang hidup saat ini berubah dari perasaan takut menjadi sukacita dan mengalami damai sejahtera. Di hari raya Paskah ini, mari kita gelorakan spirit bangkit dalam hidup kita. Yesus sudah bangkit, mari sambut kuasa kebangkitannya. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, mau ditanggung olehnya, haleluya, yang berdosa semata, haleluya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat.
bukannya menghargai kesengsaraan, kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah pengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Allah yang ada di dalam setiap keberadaan kami manusia. Tuhan yang karena kebangkitan-Mu kami memperoleh pengharapan. Saat ini ketika kami sebagai keluarga-keluarga ada di hadapan Engkau untuk beribadah memperingati kebangkitan-Mu, kami rindu akan suara Tuhan juga diperdengarkan bagi kami sekalian, agar walaupun dalam keadaan yang saling berjauhan,
satu dengan yang lainnya sebagai komunitas iman kami. Agar sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja kami, agar sekalipun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, di dalam kekosongan kami pun Allah tetap berkarya, Allah tetap bekerja, dan Allah tetap memaknai kehidupan kami di dalam Paskah kami yang hening ini. Berfirmanlah ya Tuhan, berkata-katalah bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dan hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang baik, selamat pagi, selamat Paskah. Saya berharap saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua, keluarga-keluarga dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, bisakah hari ini kita enggak bicara tentang kematian? Bisakah hari ini kita tidak bicara tentang berapa banyak korban? Bisakah hari ini kita coba untuk tidak menyebarkan ketakutan ya di antara keluarga kita atau orang yang kita kenal
karena kekhawatiran kita. Karena hari ini saya mau bicara tentang harapan. Hari ini saya ingin bicara tentang kehidupan. Dan hari ini saya ingin bicara tentang kemenangan. Bapak Ibu yang baik, di masa-masa akhir studi saya, ketika saya berada di sebuah negara asing, kampus saya kedatangan seorang pendeta dan juga sekaligus dosen dari sebuah universitas yang namanya Duke University, salah satu universitas dengan fakultas teologi terbaik di dunia. Bapak Ibu, dia menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus, interpretatif dan imajinatif sekali. Dia membagikan cerita dari kesaksian, bukan kesaksian, lebih tepatnya interpretasi terhadap firman oleh teman-temannya dari kalangan Metodis. Orang-orang itu bilang bahwa kalau saja ada kontes surga mencari bakat. Bapak Ibu tahu ya, Indonesia mencari bakat, Amerika mencari bakat, macam-macam negara mencari bakat gitu ya. Ini seandainya kalau ada surga mencari bakat, malaikat pagi Paskah pasti bisa dan pantas menjadi kontestannya. Kenapa? Dia modalnya bagus banget. Menurut para ahli tafsir Metodis, malaikat ini jenis malaikat yang sangat keren banget. Malaikat ini kalau secara tampak kemanusiaan dalam keterbatasan kita Bapak Ibu, malaikat dengan otot yang besar, malaikat dengan ketampanan luar biasa, malaikat dengan kostum panggung yang sangat bagus, putih berkilau-kilauan. Pantas ya untuk masuk ke dalam ajang mencari bakat, Bapak Ibu. Malaikat ini saking kerennya, ketika dia memasuki panggung surga dalam kemanusiaan, panggung ini bergetar. Gempa bumi terjadi. Saking kerennya. Dia kemudian memainkan aksinya. Menggulingkan batu kubur itu. Kemudian diimajinasikan, dia sangat bahagia ketika dia berhasil menggulingkan batu kubur itu. Wah, dia menari dengan sukacita dan kemudian dia datang duduk dengan kerennya di atas batu itu. Menandakan bahwa dia berhasil. Dia menang. Dia menampilkan yang terbaik. Dan kemenangannya itu adalah kemenangan yang abadi. Bapak Ibu, coba kita juga berimajinasi. Saya yakin kita bisa senyum-senyum sendiri gitu ya, melihat ilustrasi yang coba digambarkan oleh cerita ini. Malaikat itu begitu bersukacita. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua, tidak semua orang dipenuhi dengan harapan dan sukacita oleh Paskah ini. Terutama oleh kejutan ini, oleh gempa Paskah ini. Tidak semua orang mengalami berita yang luar biasa ini, hari yang baru ini, ciptaan yang baru ini dengan cara yang sama seperti malaikat itu. Contohnya, penjaga-penjaga kubur dikisahkan di dalam Matius. Mereka gemetar karena takut melihat malaikat itu, takut melihat aksinya, takut melihat gempa yang terjadi saat itu. Gemetar sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai di dalam Alkitab dikatakan menjadi seperti orang mati.
Bapak Ibu yang baik, berikut diceritakan respon daripada perempuan-perempuan yang datang untuk menengok kubur Yesus. Malaikat bilang begini, jangan takut. Artinya apa? Artinya takut. Makam yang kosong menciptakan banyak ketakutan untuk sebagian orang, termasuk kita. Alkitab mengatakan, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Memang sebuah janji Yesus telah dipenuhi. Memang ia tidak lagi ada di sana. Memang ia sudah bangkit. Memang sebuah janji telah dipenuhi. Tetapi kekosongan makam terasa berat di beberapa hati dan membuat ketakutan merajalela. Ironisnya makam yang kosong itu terasa seperti janji yang kosong pula. Kekosongan Bapak Ibu dapat menguasai diri kita seperti itu. Ya, bisa saja. Jika kekosongan dilihat sebagai jurang ketiadaan. Jika kekosongan dilihat sebagai jalan tanpa batas. Jika kekosongan itu gelap. Jika kekosongan itu menyebalkan, dan jika kekosongan itu membawa harapan yang kering. Kita mengacaukan kekosongan Sabtu sunyi dengan kekosongan Minggu pagi Paskah. Sabtu sunyi remuk redam jiwa itu. Sabtu sunyi bagaikan tidak ada pengharapan. Sabtu sunyi bagaikan kita juga ingin ikut-ikutan, tidak usah ada lagi di dunia ini. Sabtu sunyi mengatakan bahwa saya sebaiknya menyerah saja. Kita kadang-kadang kacau dengan kekosongan Sabtu sunyi dengan kekosongan yang terjadi pada Minggu pagi Paskah. Ini sudah Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang baik, hal ini, kekosongan ini juga pasti dirasakan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka diperhadapkan pada suatu situasi di luar apa yang mereka persiapkan, bukan? Mereka datang untuk meminyaki tubuh Yesus, untuk merawat, untuk menengok kuburnya. Yang ada di dalam kerangka pikir mereka adalah ketika mereka datang, orang itu kan bekas disalib. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah kalau dia bekas disalib, dia sudah mati, yang wajarnya adalah dia ada di dalam kubur selama-lamanya. Dia tidak boleh tidak ada. Tulang-tulangnya harus tetap ada di sana. Dalam perspektif ini, makam tidak boleh kosong. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, paling tidak ada tulang-tulangnya di sana. Terkadang Bapak Ibu, kematian bisa jauh lebih diterima daripada hidup. Karena hidup seringkali membawa kepada ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu banyak kematian-kematian yang disyukuri. Karena dengan kematian tidak perlu lagi menghadapi hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hal ini juga yang dialami oleh para perempuan itu. Mungkin mereka merasa bahwa lebih baik ketika mereka mendapati apa yang mereka harapkan itu ada di depan mereka.
Mereka datang untuk menengok, untuk merawat mayat, untuk meminyaki dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika berita kebangkitan, kehidupan, Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, membuat mereka merasa bahwa ini tidak baik. Ini saya tidak siap. Ini bukan yang saya harapkan. Kita pun terkadang demikian, bukan Bapak Ibu? Kita ingin tinggal di dalam apa yang menurut kita sesuai. Kita ingin tinggal di dalam apa yang menurut kita sejalan dan stabil. Sehingga suatu keadaan yang mengguncang seperti itu banyak kali tidak dapat kita terima dengan baik. Malaikat pagi Paskah itu mengguncang perempuan-perempuan itu untuk melihat kehampaan dari cara pandang yang baru. Kebangkitan adalah kacamata yang melaluinya kita dapat melihat dunia dalam berbagai warna, dalam perspektif yang berbeda, di mana kekosongan yang tidak berarti ketiadaan dan gelap. Di dalam Kristus melalui kebangkitan, kekosongan adalah kepenuhan, adalah sesuatu, adalah cahaya di mana ada kehidupan. Oleh karena itu, malaikat-malaikat itu mengundang perempuan-perempuan itu, mari masuk, lihat tempat dia berbaring. Setelah itu pergilah katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dan ia akan menjumpai mereka di Galilea. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, perempuan-perempuan ini jelas takut. Tetapi ketika mendengarkan undangan itu, mau tidak mau, mereka harus mengumpulkan keberanian untuk memenuhi undangan ini. Butuh keberanian untuk melongok masuk ke dalam kubur, lihat betul ada atau tidak Yesus di sana untuk membuktikan bahwa dia bangkit benar atau tidak. Ketakutan yang ada di dalam hati mereka harus mereka redam. Butuh keberanian, ya, untuk memenuhi undangan ini, ya. Undangan untuk memasuki pintu Tuhan yang terbuka. Undangan untuk berjalan ke masa depan yang Tuhan miliki bagi kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan selanjutnya. Tidak tahu di mana. Tidak tahu mengapa. Tetapi kita melalui undangan ini diyakinkan tentang siapa yang akan bersama dengan kita. Yesus Kristus, Juru Selamat yang bangkit itu. Para wanita ini sama seperti kita. Datang melihat kekosongan untuk kemudian pergi dan bermisi mewartakan kabar yang baik. Untuk memberitakan sejauh kuat kita untuk memasuki kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kehadiran Yesus Kristus dan kekosongan kuburan, kita mengalami kehadirannya hari ini. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan yang baik, ketakutan kadang-kadang mengaburkan visi kita. Dan itu adalah bagian dari kondisi manusia. Itu juga bagian dari perjalanan iman Kristen. Bapak Ibu coba perhatikan. Kabar baik yang mengelilingi cerita tradisi iman kita seringkali dimulai dengan ungkapan jangan takut. Karena kenyataan ini, yang di depan ini tidak mudah. Dia membawa kebaikan,
tetapi juga mengundang rasa takut. Ingat cerita ketika malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Zakaria, jangan takut, istrimu akan mengandung dan lain sebagainya. Malaikat Tuhan datang kepada Maria, jangan takut Maria, engkau akan mengandung dan lain sebagainya. Jangan takut para gembala, karena engkau akan melihat kesukaan besar. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena yang di depan tidak mudah, tetapi jangan takut. Yang di depan baik dan penuh sukacita dan pengharapan. Oleh karena itu, jangan takut. Bapak Ibu pernah mendengar pepatah, ketakutanmu adalah keberanianmu, bukan? Inilah yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Hal ini berarti ketakutan tidak harus mengendalikan dan meredam kehidupan kita. Makam yang kosong harusnya menjadi sumber kegembiraan yang besar, tetapi butuh keberanian untuk menghadapinya. Kubur yang terbuka adalah simbol keterbukaan terhadap hal-hal yang tidak terduga. Makam sudah kosong berarti bahwa kemungkinan untuk hidup terbuka selamanya. Makam sudah kosong berarti ada sesuatu yang bisa diisi dan ada panggilan untuk mengisi. Makam yang kosong adalah bagaikan rahim kelahiran baru, masa depan yang menunggu untuk dilahirkan. Tetapi apakah perempuan-perempuan itu kita mau masuk di dalamnya dan mengisinya? Undangan masuk ke kubur, tepatnya undangan untuk masuk ke kubur yang kosong, adalah panggilan untuk mengisi dunia dengan kehidupan Kristus yang telah dibangkitkan. Kita disuruh pergi dan memberitahu. Karena kebangkitan menjauhkan kita dari makam kita sendiri. Menjauhkan kita dari makam ketidakpedulian dan ketidakaktifan. Membuka jalan untuk bertindak. Membebaskan kita untuk bergerak dan berbicara dan menyembah Tuhan Yesus di kakinya. Lalu mengapa Galilea? Selain memenuhi nubuatannya pada pasal yang ke-26 Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus berasal dari sana. Yesus berkarya dan dikenal serta memiliki keluarga di sana. Galilea memiliki tempat tersendiri di hati dan memori Yesus. Di sanalah ia memulai karya penyelamatan. Di sanalah ia memanggil para murid untuk menjadi penjala manusia. Di sanalah ia memiliki banyak teman seperjalanan yang terus-menerus mendampingi dia dalam hari-hari ketika mewartakan Injil bersama. Dan di sanalah pula ia berangkat ke Yerusalem untuk menjalani penyaliban. Ia ingin berjumpa sekali lagi dengan orang-orang yang dikasihinya di tempat yang istimewa itu. Ketika ia menyapa perempuan-perempuan itu, Yesus berkata dalam bahasa Yunani, kariete. Sebenarnya artinya adalah bersukacitalah kamu, bukan salam bagimu. Jadi Yesus menyapa perempuan-perempuan itu, bersukacitalah kamu. Jangan takut, pergi dan beritakan kepada saudara-saudaraku. Yesus romantis sekali ya Bapak Ibu ya. Jemaat yang terkasih, sekalipun murid-muridnya meninggalkan dia, sekalipun ada di antara murid-muridnya yang mengkhianati dia, sekalipun murid-muridnya takut dan bersembunyi dan membiarkan dia sendiri ketika dia ditangkap,
Yesus tetap menyebut mereka saudara-saudaraku. Apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Dia tetap menganggap mereka saudara-saudaranya. Jika kita jatuh ke dalam dosa, Kristus tidak akan menjauhi kita. Kristus tidak akan berhenti mengasihi kita. Kristus tidak akan berhenti menerima kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Tetapi bagaimanapun benar, kita harus bertobat dan kembali kepadanya. Tetapi bahwa kita ditinggalkan, tidak. Iman Paskah adalah iman yang dimulai sejak kita menerima panggilan. Berjalan bersama, lalu mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus bukan sekedar reuni setelah 3 hari meninggalnya Yesus dan kemudian dia hidup lagi. Bukan. Tetapi perjumpaan ini mengandung arti dan bersifat seumur hidup kita. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan sekalian, dalam keadaan yang serba tidak pasti dan genting ini, saat ini saya yakin banyak di antara kita yang harus masuk ke dalam kekosongan. Sejauh firman ini akan diperdengarkan, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya tahu keadaan ini sulit untukmu. Banyak istri terpisah dari suaminya dan sebaliknya. Banyak anak yang harus terpisah dari orang tuanya dan sebaliknya, dan itu membawa ketakutan yang besar. Banyak rencana hidup saudara yang harus tertunda. Banyak di antara saudara yang harus dirumahkan dari pekerjaan saudara. Banyak usaha yang terancam kerugian besar. Banyak orang-orang tua yang tidak bisa pergi mengontrol kesehatan mereka sebagaimana biasanya. Banyak relasi yang terganggu. Dan oleh karena relasi itu terganggu, banyak di antara saudara sekalian yang mengalami kesepian yang mendalam. Banyak kepala rumah tangga dan atau perempuan-perempuan yang bekerja harus mengalami sebuah situasi baru, tinggal di dalam rumah, dan itu tidak biasa, dan itu membawa tekanan mental tersendiri. Banyak adik-adik saya yang harus tidak pergi ke sekolah dan sekarang kemudian merasa bosan. Banyak di antara saudara yang tengah mengalami himpitan ekonomi yang semakin mencekik. Mungkin banyak di antara saudara yang saat ini mengalami sakit. Dan sakit itu menguras begitu banyak semangat hidup saudara. Banyak gereja yang juga sudah mulai mencari alternatif pemenuhan kebutuhan operasional dan diakonianya. Mungkin ada pula di antara saudara sekalian yang bahkan kehilangan orang yang dikasihi karena keadaan ini. Atau saudara-saudara yang berada di garis depan saat ini, yang justru terancam nyawanya karena sebuah tanggung jawab. Atau justru mungkin saudara sedang berada di dalam lubang hitam, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa saudara sekalian.
Saya ingin memberitakan kepada saudara semua, kubur yang kosong bukan milik perempuan-perempuan di pagi Paskah saja. Kubur yang kosong adalah milik Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan sekalian. Takut memang tidak bisa kita hindari, tetapi ingat, ada sapaan Allah, bersukacitalah. Bersukacitalah kita semua di dalam tugas untuk mengabarkan kabar pengharapan, kabar kehidupan, kabar kasih setia dan penyertaan kita. Bapak Ibu, Paskah kali ini adalah Paskah penghayatan. Marilah kita masuk di dalam penghayatan akan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan bagi kita. Hari-hari sulit yang kita sedang hadapi sekarang, mari kita hayati sebagai kekosongan, sebagai sesuatu yang tidak ada harapan. Namun kekosongan dan tidak ada harapan ini harus kita pandang dengan cara pandang yang baru. Karena tidak ada lagi itu, karena semua itu kosong, maka ada hari depan di depan kita. Maka yang baru tersedia bagi kita, karena Dia sudah menang terhadap itu semua. Paskah kali ini adalah pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama. Pembuktian bahwa perjanjian lama digenapi, pembuktian bahwa perjanjian baru digenapi, pembuktian bahwa Allah yang adalah firman menjadi manusia dan tinggal bersama kita dan akan tetap bersama-sama dengan kita. Paskah kali ini adalah penampian. Bapak Ibu sekalian, kita ditampi. Motivasi kita ditampi saat ini, karakter kita ditampi saat ini melalui masa-masa sulit ini. Apakah tetap akan ada kepedulian atau tetap ada egoisme di sana? Apakah kita menjadi karakter manusia-manusia baru atau kita tetap bertahan pada keadaan yang menurut kita baik, stabil, sejalan dan menurut apa yang kita mau? Menampi keluarga-keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang tidak terbiasa beribadah di dalam keluarga mungkin akan merasa asing duduk bersama dengan anak dan istri dan lain sebagainya. Karena selama ini terbiasa beribadah di gereja dan menerima. Sekarang Anda harus bertindak sebagai saksi-saksi Kristus di dalam keluarga dan itu tidak mudah. Maukah keluarga bertahan? Gereja-gereja, di sini kita dilihat, di sini kita ditampi. Apakah kita akan menjadi gereja yang mewartakan kabar keselamatan dan kebaikan dan kehidupan, atau gereja yang tetap ingin berada di dalam zona-zona nyaman, gereja yang ingin tetap berada di dalam aturan-aturan yang justru mengungkung dan tidak membawa kebaikan dan transformasi untuk masyarakat. Paskah kali ini adalah Paskah yang romantis. Allah ingin berhubungan satu dengan kita. Sangat romantis sekali. Ada saling percayanya di sana. Ada mengingat-ingat memori dan kasih yang kita jalani bersama. Ada harapan-harapan yang ingin dibangun. Dan ada niat untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Bapak Ibu, syukurilah Paskah ini. Nikmatilah keromantisan Tuhan terhadap kita. Dia ingin intim dengan kita. Kekasih Tuhan sekalian, kita mampu. Kita kuat, kita tidak lemah. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk tetap berdiri dalam pengharapan untuk menghadapi ketidakpastian di depan kita. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk mengeluarkan apa yang baik dari tempat, dari pribadi kita.
masing-masing, sekalipun kita merasa bahwa keadaan kita terpuruk, tetapi tetap dengan segala keberanian maju. Karena masih ada kasih Tuhan, masih ada harapan, masih ada kabar baik sekalipun kita dalam keadaan terburuk yang perlu kita wartakan. Temukan itu. Sekali lagi, harapan masih ada. Beritakanlah kasih Tuhan sekuatmu, Bapak Ibu. Tidak. Beritakanlah kasih Tuhan bahkan di sisa-sisa kekuatanmu. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara kekasih Tuhan sekalian, mari kita mengambil saat teduh sejenak supaya kita dapat menemukan makna di balik firman ini bagi kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Kita bersaat teduh. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menghaturkan syafaat kita ke hadapan Tuhan. Saya akan memandu doa syafaat ini. Bapak Ibu di dalam keluarga masing-masing, mari kita bersatu hati mendukung setiap bagian dari doa syafaat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat kondisi bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tolong kami ya Tuhan, agar bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh dunia tetap memiliki kekuatan, ketabahan dan pengharapan dalam menghadapi virus corona ini. Kami mohon. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah setiap kami yang sedang bergumul dengan persoalan pandemi COVID-19.
Kami sungguh merasakan di semua aspek bidang kehidupan terkena imbas dari penyebaran virus corona ini. Kiranya kasih Kristus menerangi akal budi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menanggulangi penyebaran wabah corona ini. Kami mohon. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami yang masih tetap bertahan dan terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kami, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Semoga kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan pencerahan dalam iman setiap kami, sehingga kami yang menjadi bagian dari negeri dan dunia ini bersama-sama mampu mengatasi persoalan ini. Kami mohon. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah kami, khususnya saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini masih bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh mereka yang lemah. Kami mohon. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang kami haturkan bersama dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap keluarga yang menghimpun persembahan dalam amplop 1 dan 2, disimpan dulu di rumah. Saatnya nanti dipersembahkan ketika ibadah kembali dilaksanakan bersama-sama di gedung gereja. Atau bisa transfer ke rekening gereja Bank BRI, nomor rekening 1853 01 00 00 5156 atas nama Wiji Astuti. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gapai yang awal, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita haturkan persembahan kita melalui doa kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang selalu memberkati dan memelihara kami dari hari lepas hari. Sebagai rasa syukur kami kepadamu, perkenankan pada saat ini kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar dapat mempersembahkan hidup kami, talenta kami, harta kami sebagai persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kami mengucap syukur ya Tuhan telah menyertai ibadah saat ini. Kami telah mendengarkan firman yang disampaikan Ibu Iki Sumartina. Mampukan kami untuk selalu bersyukur, bersukacita dan berharap pada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi serta menjagai kami. Inilah syukur doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini semua hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang terus berkarya memberitakan karya kebangkitan Yesus Kristus kepada dunia. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keluarga-keluarga, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Yesus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang,